Hey, selamat datang di Jam Film. Kembali lagi bersama saya yang akan mengulas film-film yang sama sekali tidak family friendly. Inilah Joyride. Film ini dibintangi oleh almarhum kakak saya, Paul Walker. Cerita di film ini menurut saya pribadi sangat menegangkan karena berhubungan dengan jiwa-jiwa psikopat umat manusia. Jadi tak perlu lama-lama lagi, mari kita sama-sama putar intronya. Freshman year'd go by so fast. It's late. I'm not keeping you on the phone, am I? No. I don't know. Who cares? What? Langsung saja, film ini diawali dengan kita diperkenalkan dengan pemuda yang bernama Lewis Thomas. Yang di malam itu, ia tengah berbincang-bincang dengan teman lama satu kotanya yang bernama Vena. Di sana, Vena curhat dengan Lewis perihal hubungannya yang rusak dengan pacarnya. Dan di liburan musim panas perkuliahannya kali itu, Vena berkeinginan untuk pulang kampung andai saja ada yang menjemputnya. Dan dikarenakan Lewis menyukai Vena dari dulu, sebelum Lewis sedih karena dipisahkan oleh universitas yang berbeda, Lewis tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung mengalokasikan celengannya untuk membeli mobil. Ditambah lagi dia memiliki tiket diskon di salah satu showroom. Choice. Yeah? Yeah. Vintage. Flying back, I bought a car. Langsung saja, dengan begitu Lewis melakukan perjalanan panjangnya menuju Colorado di mana Vena berada, yang harus ia tempuh sejauh 130 km. Di rest area, Lewis menelpon ibunya tentang dirinya yang membeli mobil dan akan mengajak Vena untuk pulang bersamanya. Membuat ibunya senang, namun hanya ada satu masalah yang cukup klis di keluarga Lewis, yaitu tentang kakaknya yang lagi-lagi ditangkap polisi karena mabuk dan membuat onar. Lewis mempunyai kakak yang juga seorang perantauan, dan berhubung lokasi kakaknya sejalur dengan tujuannya, maka Lewis harus menemui kakaknya di kantor polisi kota Salt Lake untuk menebusnya dan sekalian mengajaknya pulang bersama. What did Dad say? You know your dad. Fuller. I know. Look, I'm aware of how frustrating the prison system justice with your host. Singkat cerita, sampailah Lewis di tempat di mana kakaknya ditahan, dan inilah orang yang bernama Fuller. Lebih seperti orang tolol daripada berandalan. You're welcome. Listen, I'm supposed to be picking up. Setelah mereka cipika-cipiki, Lewis menjelaskan bahwa dia akan menjemput temannya di Colorado. Dengan begitu, Fuller akan ikut bersamanya ke Colorado untuk menjemput Vena. The exception of the seat. So, who's this friend you're picking up? Her name Is like, Akhirnya, sampailah Lewis di perbatasan. Di sana ia menelpon Vena, menjelaskan status perjalanannya dan bercerita tentang ia yang menebus kakaknya di kantor polisi. Setelah itu, kemungkinan dia keesokan harinya Lewis akan sampai di tempat Vena berada. Dan di rest area tersebut, Fuller berniat baik untuk memasangkan radio CB di mobil baru adiknya. Gunanya untuk saling bisa berkomunikasi dengan pengguna jalan lain tentang status dan keadaan di titik-titik jalur yang akan mereka lewati. Cukup berguna untuk Lewis yang belum punya SIM karena dengan komunikasi radio tersebut, ia bisa menghindari kemungkinan tilangan di perjalanannya. Berkat pengemudi lain yang selalu memberi info. alright, no cops till Jamestown. Mile slip or slide. Come on. Doesn't matter. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sana Fuller nampak cukup bersemangat berkomunikasi dengan para pengendara lain, bertanya apapun mengenai informasi jalan yang akan ia lewati. Hingga saking enaknya, Fuller memiliki ide kejahilan di mana Lewis yang memang punya bakat untuk menirukan suara wanita. Fuller meminta Lewis untuk melakukan sebuah prank di mana dia akan berpura-pura menjadi wanita dan menggoda siapapun yang ada di frekuensi radio tersebut. See you later on tonight, honey. Go. Hingga akhirnya mereka tersambung oleh seseorang yang mengaku namanya Rusty Nail. Di sana mereka berdua menggunakan nama Candy Cane dan terus menggoda Rusty Nail di saluran tersebut. Hingga orang itu benar-benar terbawa suasana dan obrolannya menjadi berbau-bau porno. Rusty nail. Drive, it seems like it's taking forever. You know what makes it easier sometimes? So why don't you pretend that I'm sitting there with you? Go.
Mereka berdua sangat menikmati kejahilan tersebut. Namun sayang, tiba-tiba saluran radio terputus di sana. Mereka cukup terhibur, namun siapa sangka bahwa berkat kejahilan itulah yang mengantarkan mereka ke lubang maut. CB prank caller. There's spaces all over the place. Di malam itu hujan deras, mereka pun menepi di sebuah motel. Dan si Fuller pun menuju ke ruangan reservasi. Namun di sana ada seseorang pak tua yang tengah protes ke petugas tentang pelayanan motel tersebut. Hingga Fuller yang tak tahu apa-apa pun juga kena semprot dari bapak-bapak tersebut. Your brown ass is going. Sehingga dengan rasa dendam yang membara, Fuller kembali lagi ke dalam mobil dan mempunyai sebuah ide di mana ia meminta adiknya untuk menghubungi Rusty Nail lagi. Mengaku bahwa wanita samaran mereka, Candy Cane, sedang menginap di motel dan mengundang Rusty Nail untuk menghampirinya. Yang sesungguhnya Rusty Nail diarahkan ke nomor kamar di mana bapak-bapak yang marah itu berada. Dan mereka berdua akan memesan kamar di sebelahnya sehingga ketika nanti gaduh mereka bisa menguping dan menertawakan kebodohan tersebut. Allow that. I'm glad to know you're thinking about me. Together later, would you? Take relax. Setelah mendapatkan kamar yang mereka inginkan, mereka pun mulai bersantai-santai. Hingga tidak lama kemudian, orang yang mereka prank benar-benar datang ke motel tersebut. Nampak Fuller sungguh bersemangat melihat hal itu. You're such an asshole. I think someone might have gotten hurt. We did. That was a gasp. Perasaan Lewis nampak tidak enak dan ia memutuskan untuk menelpon pihak penjaga motel dan melapor telah mendengar kegaduhan di kamar sebelah. Lalu setelahnya si penjaga telepon balik dan mengatakan bahwa di kamar tersebut setelah dihubungi, si penghuni mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Yang aslinya sangat bermasalah, tolol. Singkat waktu, pagi pun tiba. Di hari itu langsung saja terdapat beberapa polisi yang melakukan investigasi. Penjaga motel melaporkan bahwa semalam sebelum kejadian ini, korban sedikit berselisih dengan Fuller. Sehingga dengan datangnya Lewis di sana, Pak polisi tersebut mengajak mereka berdua ke rumah sakit di mana korban tengah koma di sana, guna untuk menyegarkan ingatan mereka. Apakah mereka benar-benar terlibat kasus ini atau tidak? Dan mereka langsung melihat bagaimana parahnya korban dianiaya oleh orang yang mereka permainkan. Lean off. Dengan begitu, mereka mengakui semuanya jika mereka kemarin telah melakukan prank terhadap seseorang yang mereka temui di saluran radio CB. Di sana Sheriff sungguh marah karena dua anak muda itu membuat gaduh di wilayahnya. Sheriff tidak menahan mereka berdua karena cukup percuma, mereka berdua tidak akan bisa memberi jawaban apapun. Tidak ada bukti apapun untuk polisi memeriksa lebih lanjut kasus ini, sehingga Sheriff mengusir mereka berdua keluar dari kotanya hari itu juga. I can't believe you. Singkat cerita, hari kembali malam, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan kembali lagi mereka melakukan komunikasi radio untuk mencari tahu info status lalu lintas yang akan mereka lewati. Namun sayangnya, mereka kembali lagi terhubung oleh psikopat tersebut memanggil-manggil nama Candy Cane. Anybody out there know about black sheep? Black sheep. Go to 23. Di sana Furel yang lagi ngorok pun sampai terbangun membalas pertanyaan psikopat tersebut. Betapa herannya mereka menyadari bahwa orang yang dikerjainya rela berkendara seharian hanya untuk bisa tersambung kembali ke radio CB dan mencari Candy Cane, wanita yang sebenarnya tidak pernah ada. Hingga Furel sudah lelah dengan semua ini dan mengatakan bahwa ini semua lelucon dan memaki-maki orang tersebut. Bisa-bisanya dia menganggap serius lelucon macam itu. Di sana Lewis mencoba untuk berbicara baik-baik dengan orang di balik radio itu, namun berbeda dengan si kakaknya yang malah marah dan mengumpat kepada orang tersebut.
show, motherfucker. You're not getting volume knob. And the only thing I need to do to make you go away. You know, Black Sheep. Sehingga dengan sangat mengejutkan, orang misterius itu mengatakan bahwa mereka harus segera memperbaiki lampu belakang mobil mereka. Sontak membuat Lewis terkejut. Jika orang itu tahu kerusakan mobilnya, artinya orang tersebut sudah ada di belakang mereka berdua. Yeah, car's in. Did you follow us from the motel? No. Oh, come on. I know, but call Sheriff Ritter. Oh, good. Yeah, We'll be all right. Mereka berdua mulai panik, ditambah lagi indikator bensin mereka juga mau habis. Otomatis mereka tidak bisa kabur jauh dan harus mencari SPBU terdekat. Dan orang psikopat itu adalah pengendara truk. Mereka berhasil berbelok ke persimpangan kecil dan langsung saja bertemu dengan pom mini di sana. Nampak mereka berdua sangat ketakutan. Lewis masuk dan tidak menemukan penjaga satupun di minimarket tersebut. Lalu ia mencoba untuk melapor kejadian ini ke Polres setempat. Namun entah bagaimana jawabannya, yang jelas di depan sana tiba-tiba ada truk pengangkut es yang menepi. Dan keluarlah bapak-bapak dengan membawa tongkat baseball. Furel dari depan memberi tanda kepada adiknya bahwa ada seseorang sangar di belakangnya. Please record your message. Please wait for the tone. Setelah melakukan pembayaran, langsung saja mereka kabur tunggang langgang dan hampir saja, langsung saja mereka panik dan menancap gasnya. Namun apesnya, mereka tidak melihat rambu yang bertuliskan bahwa jalan yang mereka tuju adalah jalan buntu. Sedangkan mereka berdua menyadari bahwa truk es tersebut mengejar mereka. Dan bertemulah mereka dengan jalan yang tertutup. Sedangkan truk tersebut semakin mendekati mereka. Dan I got a MasterCard. Scared us, you know that? Yeah. Wasn't the mustache, what? What the? That's too hip to that. What is that? ya ampun, ternyata orang itu mengejar Lewis karena kartu kredit Lewis tadi tertinggal karena gupuh. Mereka berdua lega dan orang itu pun kembali. Mereka pun berencana menelepon polisi dan melapor bahwa Rastinel ada di sekitar sini. Tapi saat itu juga dialah si psikopat yang memburu mereka berdua. Oh man, he's right on our ass! No, don't you... Dan dikarenakan Lewis memang kandidat terbaik untuk memainkan film Fast and Furious, di perbelokan jalan mereka berhasil lolos dari kejaran psikopat tersebut. Mereka tertawa jumawa, namun mereka lupa kalau kodratnya orang nyupir ya harus lihat jalan dong. Hey. Tree! Oh, come on. Hampir saja mereka menabrak pohon, namun kini yang jadi masalah, mesin mereka tersangkut akar, sehingga roda mereka gosek dan tidak bisa melesat. Sehingga si psikopat itu memiliki free pass untuk menggiles mereka berdua. Mereka pun berteriak meminta ampun dan meminta maaf kepada si psikopat tersebut. Furel merengek mengatakan bahwa tujuan mereka hanya iseng dan bersenang-senang. Dengan begitu, si psikopat menarik mundur dump truknya dan menjawab bahwa ia juga sedang bersenang-senang. Dan ia pergi meninggalkan mereka berdua. Walah, ngeri.
Akhirnya malam mencekam pun berlalu. Mereka menepi di salah satu rest area. Lewis sembari memberi kabar kepada Vena dan juga memperbaiki mobilnya yang hampir penyet tersebut. Dan setelah itu mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Blow off Denver and come home with me. Listen, I don't want to tell Vanna what happened. Dan di perjalanan itu, Fuller mencopot radio CB tersebut dan segera membuangnya di tengah jalan. Singkat cerita, sampailah mereka Lewis di asrama Vena. Di sana nampak Fuller sungguh terpesona dengan sosok Vena. Bisa kita lihat dari tatapan mesumnya. Doesn't look too big about Fuller. Hey. Oh, wow. Have you named it yet? Well, Louis. Setelah cipika-cipiki, mereka juga kedatangan teman kuliah Vena yang bernama Charlotte. So the Let me meet you. And look, I'm Fuller. I'm Lewis's. back to San Antonio. Isn't San Antonio leaving like this? Setelah cipika-cipiki dan mendengar lawakan garing dari Furel, akhirnya mereka tancap gas untuk pulang bersama. Dan sekali lagi mereka harus menempuh perjalanan yang sangat-sangat panjang. Singkat cerita, mereka sudah sampai di pertengahan jalan. Perjalanan panjang yang nampak menyenangkan. Di sana Vena mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lewis yang sangat perhatian kepadanya. Dan hampir saja mereka bercipokan. This is the part. Well, historically. Perjalanan dilanjut hingga petang kembali datang. Mereka bertiga menepi di motel terdekat. Di sana mereka bercandaria, minum anggur bersama, dan nampak Thomas bersaudara melupakan hal mencekam yang mereka alami kemarin. Tie a knot in a cherry stem with my... See what you're made of. Still metal. Setelah minum-minum enjoy, di sana sudah sangat ketara kalau Furel tertarik dengan Vena. Sungguh mesum tatapan pemuda yang bisa kita sepakati bersama bahwa Furel adalah pemuda tolol yang pernah ada di dunia. Hey. I got a plan. Kedatangan Lewis memecah kemesuman Furel dan mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Singkat cerita, Lewis langsung tepar karena dia kelelahan. Sedangkan Furel masih sibuk nonton bokep dan sambil bergumam bermaksud untuk berkata-kata kepada adiknya bahwa jika Lewis hanya berteman dengan Vena, maka tidak ada salahnya Furel jatuh cinta kepada Vena. Dan semoga Lewis bisa memahami hal itu. Sehingga Furel beranjak dari kamarnya dan menghampiri kamar Vena untuk mengajaknya minum-minum sampai teler malam itu juga. Dan karena Vena tidak berpikir macam-macam, dia pun mengiyakan ajakan tersebut. Anybody wanted to find us? What am I talking about? Namun, tiba-tiba Lewis terbangun dari tidurnya karena mendengarkan dering telepon kamarnya yang berbunyi. Dan ternyata, suara di balik telepon itu adalah psikopat tersebut yang menanyakan kenapa ada wanita di antara mereka. Tidak sesuai dengan pengakuan mereka berdua kepadanya. Sontak, langsung saja Lewis lari ke kamar Vena yang juga ada Furel di sana, mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari motel ini. Dan secara teknis, Vena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Much more than usual. Okay, there's nobody behind us. Can somebody please talk to me? our brothers, help me. Louis, God damn it. Di perjalanan mereka berdua tidak bisa menjelaskan apapun kepada Vena. Yang mereka tahu hanya bisa menancap gas sekencang-kencangnya. Dan di setiap perjalanan, Furel menyadari bahwa di setiap rambu-rambu yang mereka lewati ditulis sebuah pesan, kata per kata, hingga membentuk sebuah kalimat bahwa mereka harus membuka bagasi mereka. No! What? God! Could be a bomb. Should I think a bomb's reason not to? Di sana mereka berdua tidak ada yang berani untuk membuka bagasi mobil. Hingga Vena yang membuka bagasi tersebut. Ternyata di dalam bagasi mereka ada sebuah radio CB yang kemarin hari mereka buang. Yang bertanda psikopat itu ingin mereka memasang radio itu kembali.
Mereka pun lanjut dan memasang radio itu. Kembali lagi mereka mendengar suara menyeramkan dari psikopat itu lagi. Dan sangat mengejutkan, psikopat itu menyebut nama Vena di balik sana. Ucapan psikopat itu semakin lama semakin menyeramkan. Dan yang membuat mereka semua terkejut adalah di balik radio itu terdengar lirih suara Charlotte yang menangis meminta tolong. And then they cut off and they put it all in a jar. Dengan begitu, Lewis mulai tegas bertanya apa mau dari psikopat itu. Ternyata psikopat itu ingin mereka berhenti di rest area perbatasan. Dan jika mereka berani melapor polisi, maka Charlotte akan dimutilasi bagian demi bagian. Akhirnya, pagi pun kembali datang. Mereka benar-benar berhenti di rest area perbatasan. Di sana kembali lagi mereka terhubung oleh psikopat tersebut. Di sana si psikopat meminta 2 Thomas bersaudara untuk memesan 6 hamburger keju dan mereka harus masuk ke dalam resto dengan keadaan telanjang. Sedangkan Vena harus tetap di dalam mobil. Tidak ada pilihan lagi. Di sana Lewis mengatakan Vena harus tetap menyalakan mesinnya dan ketika ada apa-apa langsung saja tekan klakson sekencang mungkin. Dan setelah itu mereka berdua menuruti apa kemauan dari si psikopat. Believe we're doing this. Di sisi Vena, ia bertanya kepada si psikopat tersebut apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sana si psikopat menjelaskan tentang sikap mereka yang sudah mempermalukannya dan kata maaf mungkin sudah terlambat untuk mereka berdua. Dan jika Vena ingin melihat Charlotte hidup, dia harus melakukan sesuatu. They say or how they act can really. Your friends are just gonna have to learn the hard way, is Di dalam sana, 2 Thomas bersaudara berhasil menjadi perhatian di resto tersebut dan memesan sesuai apa yang diinginkan oleh si psikopat. Hingga sampai membuat sang manajer resto itu keluar dan menegur mereka secara langsung. Namun sebelum mereka berdua menjelaskan situasi mereka, tiba-tiba Vena membunyikan klaksonnya. Anywhere till we find out what he wants. Vena membawa mereka ke tempat di mana psikopat itu inginkan. Menurutnya, dia harus tahu apa yang diinginkan oleh si psikopat tersebut. Dan sampailah mereka di sebuah persawahan. Sesampainya di sana, kembali lagi si psikopat mengarahkan mereka untuk keluar dan berjalan sejauh 30 meter dari posisi mereka. Foot. I don't have a choice. Dan sesampainya di titik tersebut, It's not gonna stop. What's he doing? It's not gonna stop. mereka bersembunyi di balik kebun jagung itu. Mereka terus dikejar dan Keep going. setelah berhasil berlindung di parit, mereka pun lari terpencar. Dikarenakan susah untuk melindas mereka, si psikopat itu pun turun. Vena berhasil ditangkap oleh si psikopat tersebut. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, mobil mereka dibakar oleh si psikopat tersebut. Dan sebelum meledak, si psikopat itu berbicara melalui radio untuk meminta mereka berdua menemuinya di kota berikutnya.
Mereka berlari hingga sampai di sebuah bar kecil dan di sana Furel berniat untuk mencuri mobil yang terparkir di sana. Tolol, dikira mereka orang yang keluar tersebut adalah si pemilik mobil, justru hanya orang mabuk yang mengajari mereka bagaimana untuk menghidupkan mesin mobilnya. Segeralah mereka menuju ke kota berikutnya dan berharap Vena dan Charlotte baik-baik saja. Kita dibawa ke Vena berada. Di sana ia tengah disekap oleh psikopat tersebut. Mereka sampai di sebuah motel dan berusaha mencari kamar di mana Vena disekap. Which one? Di dalam kamar, psikopat itu memasang shotgun tepat mengarah ke kepala gadis malang itu dengan pelatuk yang dikaitkan di gagang pintu, yang artinya jika pintu itu dibuka, maka pelatuk tembak akan tertarik dan kepala Vena siap untuk hancur berantakan. Di lain sisi, mereka berdua terus mencari kamar di mana Vena ditahan, berlari ke sana kemari dari motel satu ke motel lainnya. Lanjut, di sisi psikopat, ia malah menelpon polisi dan mengaku ia menemukan mayat di kamarnya. Yakin bahwa permainan ini akan berjalan dengan sangat lancar sesuai dengan apa yang ia mau. Permainan klis dari seorang psikopat. Hingga sampailah Thomas bersaudara di depan pintu kamar di mana Vena berada. Dan hampir saja Lewis membuka pintunya. Hey. Vena? Ternyata mereka membuka kamar yang kosong. Lalu mereka pun masuk dan di dalam telepon berdering. Mereka menerima panggilan dari si psikopat itu. Di sana, ia mengatakan lelucon-lelucon yang pernah dua Thomas itu katakan kepadanya. Semuanya seolah telah dipukul balik. Mereka sadar bahwa kamar di mana Vena disekap tepat di sebelah mereka. Mereka tahu bahwa psikopat itu akan membunuh Vena, sehingga Fuller berencana untuk memutar dan masuk dari belakang untuk menuju ke kamar sebelah, sedangkan Lewis akan menahan si psikopat itu bersamanya di gagang telepon. Your candy cane's waiting. Listen, what you're gonna do, okay? You're gonna give... Di sana Lewis terus berunding dengan psikopat itu, sedangkan usaha Vena berkali-kali gagal untuk bisa melepas ikatannya. Dan Furel berusaha menyelinap dari belakang, tapi semuanya tidak akan berjalan lancar. Mendengar suara gaduh, langsung saja Lewis keluar dan langsung ingin masuk ke kamar sebelah dan membuka pintunya. Di dalam, si psikopat tersebut menahan kepala Furel. Ia ingin menunjukkan betapa indahnya permainan yang psikopat ini mainkan. Sayangnya, Furel berhasil meronta dan berteriak untuk Lewis tidak membuka pintunya. Kini Furel langsung akan berhadapan dengan si psikopat itu. Lewis berlari menuju di mana suara kakaknya berteriak. Sesampainya di belakang, Lewis mendapati Furel yang digantung di pagar dengan keadaan ada pipa yang menembus pahanya. Di sisi lain, di luar sana polisi telah datang dan menemukan pegawai hotel tewas di kantornya. Sedangkan di belakang sana, psikopat itu sudah bersiap untuk menabrak Furel dan Lewis dengan truknya. Polisi di depan mendobrak satu persatu kamar motel. Bagaimana nasib Vena jika pintunya juga didobrak polisi? Setelah berhasil mengangkat kakaknya, Lewis mendengar gerombolan polisi tengah mendobrak satu persatu kamar motel, yang artinya Lewis harus segera menolong Vena. Semakin dikejar waktu dan... Tidak cukup di sana, di belakang truk mulai menancap gasnya. Di keadaan kaki Furel masih tertancap pipa dan tidak bisa bergerak. Dan...
Ngeri. Langsung saja polisi memeriksa pengendara truk tersebut dan orang yang ada di dalamnya telah tewas. Dan juga ada Carlot yang disekap di dalamnya. Semua berhasil selamat. Di akhir Lewis bertanya apakah polisi itu mengenal siapa yang ada di dalam truk tersebut. Dan polisi itu menjawab bahwa di dalam truk itu adalah seorang supir truk S yang bernama Jonas. Sejenak membuat mereka berpikir dan mereka sadar bahwa ada yang tidak beres. Jonas adalah supir truk yang mereka temui waktu itu. Ingat kan? Orang yang diterjang oleh truk tronton si psikopat itu loh. Jadi artinya, ya, psikopat itu masih hidup dan jasad Jonas dibuat untuk alibinya. Dan mereka mendengar langsung suara si Rastinel, sang psikopat dari balik radio CB ambulans. Teror masih belum berakhir dan film pun tamat. Ngeri. Film ini akan berlanjut hingga sequelnya yang ketiga. Jadi saya tidak sabar untuk bisa mengulasnya. Pesan dari film ini jelas, bro, jangan suka main prank-prankan. Prank adalah hal yang paling tolol dan gak kreatif. Ingat itu. Karena kita tidak pernah tahu apa dampak dari prank yang kita buat. Gitu bro. Jadi cukup sekian dari Jam Film, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.